Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semuanya, oke. Apa kabar semua? Ya, sekarang kita masuk ke materi persamaan garis. Oke, kita lihat persamaan garis lurus itu ada di sana. Betul apa? Ini ya. Sebelum kita masuk ke persamaan garis lurus, kita kemana dulu? Mempelajari apa dulu? Ya, persamaan linear dua variabel masuk fungsi linear. Masuk fungsi linear berarti kita harus kemana? Gradien dulu. Oke. Ada yang mau ingat gradien itu apa? Gradien itu apa? Gradien itu adalah titik miring. Jadi kemiringan ya gradien itu ya. Oke. Sekarang kita sekarang kita masuk ke materi persamaan garis lurus. Materi persamaan garis lurus. Ini Ibu masuk ke penerapan persamaan garis lurus dalam kehidupan sehari-hari. Persamaan garis lurus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuannya apa? Tujuan dari kalian mempelajari persamaan garis lurus itu adalah peserta didik dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan garis lurus. Nah, di sini Ibu akan kemarin kan Ibu sudah membahas tentang soal cerita, ya kan? Nah, kalian lagi ke soal cerita, jadi supaya kalian bisa memahami dari soal cerita yang ada di persamaan garis lurus. Kemudian, video dulu ya. Nah,
Dari video yang tadi ditayangkan, apa yang kalian ambil? Pertama, garis lurus itu bisa untuk apa aja? Untuk mengukur atau menghitung apa aja? Ya, lintasan jalur, pemiringan barat pusat, pemiringan atap rumah. Yang terakhir tadi siapa? Betul? Berarti matematika itu bukan yang kalian bayangkan. Kalian tuh bayangkan matematika bukan apa sih? Itulah kan juga dipakai ya benar enggak? Nah, matematika itu kan dipakai ya persamaan dari huruf itu juga ada. Jadi kalau untuk mengukur kemiringan genteng itu pasti pakai persamaan dari huruf. Mengukur kemiringan kita, kenapa kita bisa ngejatuh sama ini? Itu jadi sulit. Persamaan dari huruf. Lintasan juga di jalan tol kan, di jalan kemiringannya itu juga diukur dari persamaan dari huruf. Jadi matematika itu bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Nah, itu persamaan dari huruf juga sama. Bisa digunakan atau dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Oke, kalian paham ya? Sekarang aku mau bagi kalian kemarin saya bagi ya kelompok-kelompoknya ya. Satu kelompok ada 4 orang. Oke, satu kelompok ada 4 orang. Di sini ibu punya KPD. Oke. Nah, sebelum ibu bagikan KPD, ibu mau masuk ke tadi kamu udah, kalian sudah melihat video sudah menghitung apa itu. Sekarang ada soal. Contoh soal persamaan dari kehidupan sehari-hari. Sebuah balok disandarkan pada tembok digambar di bawah ini. Tentukan kemiringan balok kayu tersebut. Oke, ini tembok. Ini adalah tembok. Yang luasnya 6 meter. Ya. Ini 10 meter. Berarti tentukan kemiringan balok kayu tersebut berapa? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa maju depan? Boleh? Satu soal ini. Ayo, siapa yang bisa? Oke, siapa yang bisa maju ke depan nomor 1? Contoh soal. Kalian bisa menggunakan Pythagoras ya. Y kuadrat sama dengan M kuadrat dikurang X kuadrat. Untuk kemiringan M sama dengan Y per X. Jadi gradiennya ya M. Ayo, siapa yang sudah maju? Yang bisa menyelesaikan soal Oke. Bagaimana jawaban dari Cynthia?
Benar atau salah? Oke. Berarti N-nya itu kan adalah Y per X, ya kan? Mencari Y-nya dulu. 10 di kuadrat dikurang 6 kuadrat. Karena itu sendirinya kan? Ya kan? 6 alatnya. Jadi 100 dikurang 36 karena 64. Oke, Y-nya udah ketemu nih. 8. Masuk ke gradiennya. M sama dengan Y per X. Kalau sama garis itu Y dulu ya. Baru X, jadi kebalik. Oke, Y dulu baru X. Supaya kalian paham. Y-nya berapa? 8. X-nya 6. Karena alat ini. Oke, tapi pemiringannya 4 per. Oke, tepuk tangan dulu untuk sini. Oke, saya satu contoh. Sekarang setiap kelompok mengerjakan banyak. Ya, silakan berdiskusi mengerjakan materi. Yang nomor 1 sudah digarap ya kan? Oke, kalian jangan nomor 2. Saat ini nanti kita akan ibu tunjuk satu kelompok untuk kelas ya, yang kurang paham bisa nama-nama kelompoknya ya nak. Tidak.
Yang pertama itu kita tahu ya sama dengan pernyataan yang pertama 15 kilometer per jam. Yang kedua 45 kilometer per 3 jam. Seperti yang kita ketahui, kalau misalkan gradient itu pertama yang di sini itu X, X1, Y1, X2, Y2. Rumusnya F sama dengan Y2 dikurangi 1 sama dengan X2 kurang X1. Tinggal dimasukin aja. Y2 di sini itu kan sudah jauh. Kalau yang satu ini 1 jam. X2 jadi 45 kurang 15. F sama dengan 45 dikurang 15 sama dengan 20. Kalau misalkan kita ini kita 1,15. Nah, di sini selanjutnya kita cari rumus yang persamaan dari rumus Y dikurangi 1 sama dengan F. Kalau misalkan di gradient rumusnya itu balik Y ke X. Jadi berarti Y-nya itu 1, X-nya itu 15. Tinggal masukin aja Y sama dengan Y1-nya itu dari 1. M-nya itu kalau misalkan kita udah ketahui kan 1,15. X kurang X1 15. Nah, jadi ini nanti jadi dia yang penyebutnya ini saling ke sana. Terus tapi yang satu ini saling ke 15 sama G, 15 G kurang 1 kali 15, ini 15 sama dengan 1 kali X dikurang 15. Kalau ini tinggal kita ubah saja, saya pakai bentuk persamaan linear, yaitu 15 sama dengan X kurang 15, karena ini 15 ini dari berapa? Jadi plus 15. 15 sama dengan X. Boleh kita? Boleh atas ya? Oke, saya mana kan teman-teman? Jadi kalau karena pertanyaannya itu pasti kilometer itu berapa jam? X-nya itu berarti 90. Jadi 90 per 15 kilo dibagi sama dengan 6 jam. Terus tambah informasi X itu sama dengan jam. Nah, kalau misalkan B itu sama dengan kecepatan. Oh, yang balik-balik. Nah, ini kecepatan, ini jam. Jadi, mulainya untuk jarak 90 ya, men. Jadi kesimpulannya yang diperlukan untuk menempuh jarak 6 km lagi memerlukan 6 jam. Adakah dari peserta ini yang mau bertanya atau salah atau benar? Ya kan soal yang sama dengan pilih kelompoknya Cynthia dan Joshua dan Daryl. Soalnya ya kan
dari kelompok harian. Dari kelompok yang depan. Jawabannya sudah benar atau belum? Sudah benar? Jadi, jarak 90 km nomor rupa waktu. Nah, ya. Oke, ada yang mau bertanya? Adakah yang mau bertanya? X-nya itu adalah jarak. Y-nya itu adalah waktu ya. Oke. X-nya itu adalah jarak atau kilometer, Y-nya itu adalah waktu atau jam. Oke, dari kelompok yang di depan, siapa yang bertanya? Ada yang bertanya atau sudah benar atau belum? Benar. Oke, berarti apa tadi pertanyaannya? Jadi, Andi bersepeda dengan kecepatan tetap 15 km per jam. Ya, setelah 3 jam, Andi telah menempuh jarak 45 km. Oke, berapa lama waktu yang diperlukan oleh Andi untuk menempuh jarak 90 km? Ya kan? Nah, di sini oleh kelompok Cynthia, Rashid, Joshua, dan Daryl, itu Y-nya adalah waktu ya. Berarti X sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Oke, pencet bagian ya. Jadi dari 46 km dapat menetapkan waktunya 3 jam. Berarti 3 min 1 per 45 min 15. Berarti sama dengan 1,15 dan 3,45. Oke kan? Ya, pasti nanti gitu ya. Oke, berarti M-nya sama dengan 2 per 30. Maka ditemukan 1 per 15. M-nya 1 per 15. Lalu masuk lagi. Y min 1 sama dengan M. X min X1. Ini sama dengan berapa? Sama dengan ya. Oke, berarti dia ini sama dengan 1 per 15. Misalnya X, Y 15. Karena X1-nya 15 ya. Oke. Berarti 15-nya enggak, kiri. 15Y min 15 sama dengan X min 15. 15Y sama dengan X min 15. 15Y sama dengan X. Kenapa X? Karena min 15 ditambah 15 hasilnya berapa? 0. 15 min 15 tambah 15 hasilnya 0. Berarti Y sama dengan X per 15. X per 15. Lalu kalian masuk lagi misalkan X-nya berapa? 90. Maksudnya gitu. Oke, berarti X-nya 90, Y-nya waktu lagi ya berapa jam? X per 15 berarti 90 bagi 15 sama dengan 6 jam. Oke, jawabannya jawaban dari kelompok ini adalah satu kelompok lagi. Siapa yang mau maju? Soal beda ya. Ini boleh dicatat ya. Yang soalnya beda. Yang soalnya beda ini boleh dicatat. Yang soalnya berbeda ini boleh dicatat. Yang ditemukan dari persamaan garis lurus. Bukan persamaan garis ternyata persamaan garis lurus bukanlah berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kalian. Sama ini matematika dipakai dong sampai kapanpun. Tidak dipakai lagi kalau kan sekolah.
Jalan. Jadi manfaatnya itu pakai sampai kapan? Paham ya? Nah, jadi kalau soal yang edukasi, ada nggak yang kalian kurang paham? Ada nggak yang kalian kurang paham dari soal-soal yang edukasi? Ada? Nggak ada? Oke. Kalau tidak ada, jadi materi persamaan dari materi persamaan kalian itu bingungnya di mana, terus pahamnya di materi yang mana? Kalian bisa tuliskan pada pesan lembar pertama. Jadi kita tahu kalian bingungnya di materi apa ya? Itu dari persamaan itu gimana ini? Bisa di sini loh. Saya nggak bisa di sini karena apa? Oke. Kalian pahamnya di mana? Terus kurang pahamnya di mana? Saya juga untuk paham karena ini. Jadi ibu biar tahu apa. Jadi nanti biar ibu perbaiki lagi. Pokoknya setiap orang tulis satu ya. Terima kasih. Terima kasih karena kalian hari ini sudah jadi anak-anak kita. Diteruskan belajarnya. Jangan sampai lupa untuk lulus usahawan dari itu. Kenapa? Karena di usahawan dari itu saya belajar banyak kan? Macam-macam. Jadi itu diingat, dipahami, bukan bukan dihafal. Huruf itu bukan dihafal. Tapi kalian sering mengerjakan soal-soal, maka kalian akan mengerti. Untuk soal cerita, yang pertama itu kalian harus paham dengan cerita ini. Dengan soalnya itu, kalau soalnya kalian sudah paham, pasti kalian bisa mengerjakan. Tapi kalau kalian tidak paham soalnya, sampai dan menurutnya itu harus sering kalian ulang mengerjakan soal-soalnya lagi. Pakai rumusnya dan dijelaskan supaya bukannya dihafalin, kalau dihafalin bisa tapi dipahami. Oke, terima kasih. Ismail, teman-teman dari dulu sebelum kita pulang, kalau kita berdoa lebih dulu. Berdoa bersama-sama, saya masing-masing berdoa. Selesai. Tidak